Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi, gimana kabarnya? Semoga baik selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang teks deskripsi. Mungkin dari kalian masih ada yang kurang paham apa sih pengertian dari teks deskripsi. Nah, kita ambil dari kata deskripsi dulu ya. Deskripsi berasal dari bahasa Latin yaitu describe, yang berarti gambaran. Mendeskripsikan berarti melukiskan suatu hal atau objek agar pembaca atau pendengar dapat seolah-olah ikut langsung melihat atau mengalaminya. Dari pengertian itu dapat kita simpulkan bahwa teks deskripsi yaitu karangan yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek tentang suatu keadaan atau peristiwa menggunakan bahasa, bentuk kata, dan ungkapan yang tepat. Tujuan dari teks deskripsi adalah supaya pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan dengan panca inderanya sendiri segala yang dilukiskan lewat bahasa tersebut. Kita tahu bahwa manusia punya 5 indera. Yang namanya panca itu artinya 5, makanya indera kita ada 5, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan peraba. Nah, untuk menjelaskan teks deskripsi sejelas-jelasnya, kita libatkanlah 5 indera yang kita miliki itu. Kemudian mungkin kalian pernah membaca berbagai macam teks. Untuk membedakan yang mana sih teks deskripsi dan mana teks yang bukan deskripsi, nah itu kita harus tahu dulu ciri-ciri dari teks deskripsi. Adapun ciri-ciri teks deskripsi yaitu pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu, yaitu objek. Yang kedua, penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Kemudian kita akan membahas bagaimana cara menyajikan teks deskripsi. Sebelumnya kita harus tahu dulu struktur atau bagian dari teks deskripsi itu sendiri. Nah, struktur atau bagian-bagian dari teks deskripsi ada 3. Yang pertama yaitu identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, penutup. Identifikasi berisi gambaran umum tentang objek yang dideskripsikan seperti nama objek, lokasi, atau sejarah dari objek tersebut. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian berisi perincian bagian-bagian objek berdasarkan tanggapan subjektif si penulis. Yang ketiga, penutup berisi kesan umum penulis terhadap objek yang dibahas. Kemudian untuk berlatih menyajikan teks deskripsi, baik secara lisan maupun tulisan, dapat dilakukan dengan cara mengamati video ataupun gambar mengenai objek yang akan dideskripsikan. Di sini, Bapak akan menyampaikan langkah-langkah dalam menyajikan teks deskripsi. Jadi, secara umum ada beberapa langkah. Yang pertama, menentukan objek yang akan dideskripsikan. Entah itu orang, benda, binatang, tumbuhan, tempat, suasana alam, ataupun objek-objek lainnya. Yang kedua, menentukan rincian teks yang mencakup identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan atau kesan-kesan terhadap objek yang akan kita deskripsikan tadi. Yang ketiga, mengembangkan rincian objek ke dalam pola yang sistematis, yaitu berdasarkan urutan, waktu, tempat, dan pola-pola lainnya. Yang keempat, mengembangkan rincian objek
menjadi teks deskripsi yang padu dan utuh. Yang terakhir, menyunting teks yang sudah jadi agar terhindar dari kesalahan-kesalahan penulisan yang mungkin ada. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk menyajikan teks deskripsi. Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan keterampilan kalian dalam menulis teks deskripsi, kita harus banyak berlatih. Mungkin sampai di sini dulu materi menulis teks deskripsi yang Bapak sampaikan. Nanti kita perbanyak latihan untuk meningkatkan keterampilan menulis teks deskripsinya. Sampai di sini dulu. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.